Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semuanya sehat, semuanya berangkat. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai dakwah secara Rasul secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketabahan Rasul dan para sahabat saat berdakwah. Ya, langsung saja. Ketabahan itu apa ya? Ya, kesabaran Rasul dan para sahabat ketika mendapatkan ancaman saat berdakwah. Kita langsung saja mulai. Yang pertama yaitu mengenai ketabahan Rasul dari ancaman pamannya. Ada yang tahu siapa paman Rasul yang selalu memberi ancaman kepada dakwah Rasul? Wah, bagus, pinter, sudah pembaca ini pasti. Paman Rasul yang selalu memberi ancaman itu adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu selalu memberi ancaman saat Rasul itu, saat sholat apapun, bahkan pernah saat sholat itu Rasul dilempari oleh kotoran kambing atau domba, ya. Begitupun istri dari Abu Lahab. Ya, istri Abu Lahab pun pernah selalu memberi duri di sepanjang jalan ketika Rasul itu akan berangkat sholat subuh, kan masih gelap. Nah, itu di jalannya itu diberi duri oleh istri Abu Lahab, sehingga Rasul ya betul kecocok tertancap duri yang disebar oleh istri Abu Lahab. Ya, ancaman-ancaman dari Abu Lahab itu akan dibalas oleh Allah. Bahkan sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Silakan, ayo, siapa yang sudah lancar membaca Al-Quran? Oh ya, bagus. Coba bacakan surat Al-Lahab ayat 1-5 ya, Mbak Ana. Ya, bagus sekali. Ibu akan menjelaskan artinya. Yang pertama, artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ya, karena tangan Abu Lahab digunakan untuk mengerjai Rasul, jadi Allah akan mengancam untuk binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa, kan. Kemudian yang kedua artinya tidaklah berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan. Jadi tidak ada pahala bagi Abu Lahab. Yang ketiga yaitu kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ya, ancaman yang diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab yaitu dia akan masuk ke neraka. Kemudian yang keempat, dan begitu pula istrinya.
yang membawa kayu bakar. Ya, istrinya ini selain memberi ancaman atau mengerjai, istri Abu Lahab ini juga menyebarkan fitnah-fitnah atau berita bohong agar masyarakat itu tidak mempercayai Rasulullah, ya, membawa kayu bakar atau menyebarkan fitnah. Maka di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi ancaman bagi istri Abu Lahab ini, di lehernya akan diberi tali dari sabut yang dipintal. Jadi diberi tali gitu ya. Selanjutnya yaitu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Ya, para penguasa Mekah, para penguasa itu takut masyarakat itu percaya kepada Rasul, sehingga penguasa itu berkumpul bersama di pertemuannya itu di Darun Nadwah. Mereka membicarakan strategi untuk menggagalkan dakwah dari Rasulullah. Ya, akhirnya setelah perkumpulan tersebut mereka sepakat untuk menyebarkan berita-berita kebohongan agar orang-orang itu tidak percaya kepada Rasulullah dan sedikit pengikutnya begitu. Ya, selanjutnya ketabahan atas siksa kaum kafir Quraisy. Ada yang tahu kaum kafir Quraisy itu? Ya, betul. Kaum kafir Quraisy itu kaum yang jahat ya. Kaum kafir Quraisy itu selalu memberi ancaman dan menggagalkan dakwah dari Rasulullah. Mereka selalu memberi mengerjai Rasulullah, bahkan putri Rasulullah dan keluarganya. Ya. Kemudian ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hasyim. Pemboikotan, ada yang tahu pemboikotan? Oh ya, belum tahu ya. Pemboikotan yaitu sama dengan pengucilan. Jadi Bani Hasyim ini adalah Bani yang selalu mendukung dakwah Rasulullah. Ya, jadi para kaum kafir Quraisy itu tidak suka oleh Bani Hasyim karena selalu mendukung dakwah Rasul. Akhirnya Bani Hasyim ini dikucilkan. Ya. Selanjutnya ketabahan para sahabat saat berdakwah. Selain Rasulullah, para sahabat juga mendapat ancaman dari luar saat dakwah ya, mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy, bahkan dari manapun. Yang pertama, sahabat yang mendapat ancaman yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Ada yang tahu Siti Khadijah binti Khuwailid itu siapa? Bagus ya, benar sekali jawabannya. Jadi Siti Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri Rasulullah yang selalu mendukung dan membantu dakwah Rasulullah. Ya, sebagaimana Rasulullah yang diberi ancaman, begitupun istrinya selalu diberi ancaman oleh kaum kafir Quraisy. Ya, jadi kaum kafir Quraisy ini membujuk Khadijah untuk menggagalkan, untuk mengureki agar Rasulullah itu tidak menyebarkan dakwahnya itu, tapi semuanya itu gagal ya. Kaum kafir Quraisy itu gagal membujuk Siti Khadijah. Ya, selanjutnya ketabahan dari sahabat Abu Bakar.
Sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang selalu menemani Rasulullah, selalu mendampingi, bahkan selalu berada di samping Rasulullah ya. Begitu saat pergi ke masjid atau saat menyerukan agama Islam. Ya, Abu Bakar pun selalu mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy, mendapat siksaan, mendapat pada suatu hari Abu Bakar ini menyerukan di tengah-tengah masjid, di mimbar, menyerukan kepada kaum kafir Quraisy untuk bertobat, untuk insaf, untuk mengikuti dakwah Nabi. Kemudian balasan dari kaum kafir Quraisy ini malah melempari Abu Bakar hingga terluka. Kemudian ada salah satu keluarga yang menolong Abu Bakar, yaitu keluarga Taimi, yang kebetulan lewat, kemudian melihat Abu Bakar saat dilempari oleh benda-benda seperti batu, ya dipukuli oleh orang kafir Quraisy. Selanjutnya yaitu ketabahan dari keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah ini yaitu keluarga budak yang dimiliki oleh Abu Jahal. Ya, yang Sumayyah ini istri dari Yasir. Ya, jadi Sumayyah ini budak yang masuk Islam dan mempercayai dakwah Rasulullah, mengikuti ajaran agama Islam. Sedangkan majikannya Abu Jahal ini kafir. Ya, kemudian Sumayyah ini disiksa oleh Abu Jahal, dan begitu pula suaminya Yasir disiksa, bahkan dipecuti di depan umum, disiksa, diberi batu, dipecuti, ya disiksa dengan kejam oleh Abu Jahal. Kemudian ketabahan dari Bilal bin Rabah. Ya, Ibu ada videonya, silakan menyaksikan bersama-sama. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 uqiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Ya, setelah menyaksikan video dari ketabahan Bilal bin Rabah tadi ya, Bilal bin Rabah yaitu budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar karena ya Bilal
bin Robah ini selalu mengumandangkan azannya. Kemudian saat disiksa oleh majikannya ini, oleh Umayyah, kemudian dibeli atau dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ya, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah ada di dalam buku paket ya, halaman 13. Bisa dijawab soal-soalnya, kemudian dikumpulkan ke ibu. Ya, sudah selesai semua. Ya, kita sebelumnya kita tepuk diem dulu. Ada yang sudah tahu tepuk diem itu seperti apa? Belum ya? Ya, tepuk diem, prok prok prok. Habis tepuk, prok prok prok. Sedakep menang jep. Ya. Habis tepuk, sedakep menang jep. Nggak boleh ada suara ya. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Tepuk diem, prok prok prok. Habis tepuk, prok prok prok. Sedakep menang jep. Ya, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca surah Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.